Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami'ul Aman pada Alhamdulillah Karam Muhtaram Ustaz dan syukurillah kami tersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Haji Iskandar, para asatidz, wabil khusus Ustaz Rabi'i, Ustaz Abdi, Ustaz Ramli NPD, Ustaz Kamaluddin, alhamdulillah beliau sudah hadir, dan juga para pemerintah, Ketua Lingkungan RT 03 Bapak RT Yusuf Ibrahim, dan juga Ketua Lingkungan RT 04 Bapak RT Anwar, dan juga Ustaz Edi Sanjaya, dan seluruh jamaah. Mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di malam Jumat, di malam Minggu, kegiatan malam Jumat ini ada pengajian. Pada kesempatan malam Minggu ini spesial sekali kita bisa berkumpul di masjid ini. Betapa tidak, ini menjadi satu kebiasaan di lingkungan kita, di lingkungan Masjid Jami'ul Ulama. Ini menjadi kebiasaan yang baik, insya Allah. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan ini menjadi asbab terus Allah berikan nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan termulia kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya daripada donatur yang dalam waktu singkat kami posting di grup WA, langsung banyak respon di situ, sehingga terlaksanalah taklim pada kesempatan malam hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih atas dukungan, atas kehadiran daripada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para asisten dan yang lainnya, sehingga alhamdulillah begitu semaraknya pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini satu bukti betapa nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan di lingkungan kita, di pribadi kita masing-masing terus berkembang dan bertambah, insya Allah. Dan juga kepada para panitia, alhamdulillah sudah berjibaku, ya, alhamdulillah terlaksananya kegiatan taklim malam hari ini. Dan juga kami pun menyampaikan informasi yang pertama, insya Allah pada kesempatan hari Kamis tanggal 28 di minggu ini kami mengundang untuk hadir dalam kegiatan maulid yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Kaum Ibu, ya, pada pagi hari insya Allah dilaksanakan taklim tersebut atau kegiatan maulid tersebut. Dan kaitan dengan itu
kita pun insya Allah di bulan Oktober yang akan datang kegiatan Majelis Ratibul Haddad insya Allah akan diselenggarakan berbarengan dengan sekaligus dengan kegiatan Maulid. Oleh sebab itu kami menghimbau, kami mengajak mari kembali di bulan Oktober yang akan datang, mari kita ambil bagian baik daripada donasi dan juga kegiatannya untuk hadir ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadatsallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan dari Ketua DKM Masjid Jami'ul Rahman. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kita dapat laksanakan, khusus dengan rencana kegiatan Maulid Nabi yang insyaallah pada hari Kamis besok ya kaum ibu akan melaksanakan kegiatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan jamaah bisa mengajak para keluarga, para tetangga untuk turut serta menghadiri kegiatan yang mulia tersebut. Yang kedua, di bulan Oktober, ada kemungkinan di akhir Oktober ya, kita akan melaksanakan kegiatan Maulid Nabi yang berbarengan dengan taklim Ratibul Haddad. Mudah-mudahan kita juga dapat menghadiri acara tersebut dan bisa mengajak keluarga kita, tetangga-tetangga kita yang dengan tujuan lebih semangat lagi kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya, mari saja kita baca zikir Ratibul Haddad yang pada kesempatan mulia ini akan dipimpin oleh Ustaz kemudian dari Pondok Khairat alaihi fardhu masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Nama ba'du, yang sama-sama kami hormati, kami mengagungkan guru besar kami yang telah bertarung Al-Haji Sulaiman Basuki Yasi. Kita doakan bersama kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat, dan mudah-mudahan kita akan selamat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam telah disebut Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dalam pula yang sama-sama kami hormati, kami pamungkan orang tua kita bersama dan juga sekaligus guru kita bersama Al-Karam Al-Muhtaram Haji Ibn Iskandar. Kita doakan bersama mudah beliau sehat walafiat, dipanjangkan umur beliau, dikabulkan segala hajat beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan ilmu beliau kepada kita semua selaku muridnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada Dewan Asatid dan Asatidah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan dengan hadir guru-guru kita semua duduk manis bersikuh di rumahnya Allah, kita mendapatkan keberkahan ilmu-ilmu, hikmah-hikmah lewat beliau semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita masih istiqomah di malam Ahad ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan penuh berkah dan bermakna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga tidak ada janji yang Allah Subhanahu wa taala ingkari bagi orang-orang yang senantiasa duduk manis di majelis ilmu bersama, terkhusus orang tua kita semua. Alhamdulillah, syukur luar biasa karena
tidak ada keberkahan suatu kaum atau suatu kampung melainkan di dalamnya ada suatu kaum yang sering melaksanakan majelis ilmu, wabil khusus tersupport dari guru-guru kita, dari orang tua kita, karena ada satu kaum ya al barakah ala kabairihim, keberkahan itu akan tertuju daripada ada orang tua kita semua. Mudah-mudahan hampir dengan orang tua kita semua bertambah berkah ini majelis ilmu, dan juga kita bisa istiqomah walaupun terkadang ada beberapa hal yang menjadi halangan. Itu adalah kendala kita untuk selalu bisa istiqomah mujahadah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa la kulli salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-Fatihah wa natil haddad ala asraf rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jasan hasan haru wa manawat alif kitab wa hadith abi wa fadl bin haddad rasulihi wa furuhi wa al-muntasib ila بشر بالرحمة والمغفرة والله بارك فينا فضالنا وأحبابنا وأن يرزقنا طاعة ورحمة خير البرية وأن لا يفتح قلوبنا في المعرفين وأن لا يفتح في الدين وأن لا يقضي حوائجنا وحوائج والدينا وحوائج والدنا وصل حوائج الحاضرين فلجلس وصل حوائج جامع الأمهات لجلس ودعاء آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وجامع إخواننا وجامع المسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله وباليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام جلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام مثنى على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين حسب الله المسلمين صرف الله شر المؤذين حسب الله المسلمين صرف الله شر المؤذين حسب الله المسلمين
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم على أبينا آدم وأمنا حواء ورضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين طاهرين أصحاب الأكرمين المعتد الوجواد طاهرة أمة المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن ولد من المسلمين وعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله ذلك أن لا يضل ويسترعي ويسيكون المطلوب واجعل الأكيم والوصيل حاضر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وحسين فاطمة الزهراء وخالد الكبرى وعائشة الرضا وجواد رسول الله وحتى والعباس وجب أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم رسل الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروع جميع ساداتنا آل بعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أن لا يغفر الله ويرحم لدرجة من الجنة آمين وينفعنا بإصرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين الفضيلة وسادتنا صفية وأولئك تعالى جميعا من الأقدار والأوتاد والرجال والنقابة والبدر والأبدال والجن الغيب وأهل ذلك مما شهد بنا المغارب البر وبهدها أن لا يعلي درجاتهم بالجنة آمين ويعيدون علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذي أرسل لكم رجال والوارث الإمام والبلاد حبيب أبو ظبي على محمد سيد الخاتم هدى وصوله وفروه سيدنا رسول الحبيب عمر بن عبد الرحمن وعطاس بن راشد عبد الله بن عراس سيدنا الله الحبيب علي محمد هاشم علوي أن الله يعلي درجاتهم بالجنة آمين ويؤذن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين البدر من أوصانا واستوصانا بدعاء ولمن له هدى علينا ولنا ولكم يا حاضرين أن الله يتقبل الدعاء ويعجل بالإجابة تبلغ أيكم هدي بيت الله الحرام والصراط نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم والسلام وأن الله يعيدها علينا وعليكم سيدنا بعد سيدنا وأعواما بعد أعوام على ما يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام وعلى نية أدلين ورحمنا وقوادمنا بالهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا ميتة ولا امتها بدين سيد ولد عدنان جنة لكل صالحة والزيادة مع شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه طال العالم بسنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الأولين والآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد حتى رسالة ومنيه وأنت خير الوارثين. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوفي نعمه كافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك والحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إني نسألك بهذه الفاتحة وعظم السلام الثاني والقرآن العظيم أن تبقلنا بكل خير وتبقلنا بكل خير وتجعلنا من أهل الخير وتعاملنا معاملة لأهل الخير وتغفر بدياننا وأنفسنا وذاتنا وأهل أصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس مضير إنك ولي كل خير ومن كل خير ومن كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وأولادنا ومشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضعنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا واغفرنا ولا تهنا وعدنا ولا تهضمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وقول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين.
بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخير
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin kita mengucapkan bersama membaca hatta karena Habib untuk kami mengucapkan hatta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semua hajat kita dikabulkan, semua dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak keluar dari batas ilmu ini nanti semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga semua permasalahan yang ada dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala jauhkan, Allah selesaikan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki masalah Allah keluarkan dari masalahnya, yang memiliki harapan Allah sampaikan harapannya, yang memiliki hajat selepas dari majelis Ratul Hadan ini Allah sampaikan hajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabul. Terima kasih kepada Ustaz Udin dari Muhammad yang memimpin pembacaan perbuatan mudah-mudahan yang kita niatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita ucapkan alhamdulillah ya abana ya hudurikum Kiai Haji Wahid Masmuki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau, selalu memberikan kesehatan kepada beliau, memudahkan rezeki beliau, diberikan kesehatan, berikan kekuatan, kesabaran untuk membimbing kita semua menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Al-Fatihah khusus bagi guru kita, insyaallah yang akan melaksanakan perjalanan umrah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah perjalanan beliau beserta jamaah diberikan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umrah yang mabrur. Kita titip salam dari kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiniyah Walikabir Salihah Bila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan kajian dan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Wahid Masmuki LC. Kepada beliau kami persilakan. Kita tenangkan hati kita dengan zikir sebelum kita mulai ta'lim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul bil
صديق آمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارا قبل الفناء والهلاك يوم الدنيا ودين لا إله إلا الله الملك المبين محمد رسول الله يقول بالآمين لا إله إلا محمد الملك الحق المبين حمد لا إله إلا الله محمد رسول الله الملك الحق المبين صادق الوعد الآمين يا ربنا يا مجيب أنت سميع القريب الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين لا إله إلا الملك الحق المبين محمد صادق الوعد الآمين sekali lagi la ilaha illallah al-malikul Muhammadur الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Segenap para asatid, para alim, para ulama, para hujjaj yang hadir pada malam hari ini menerangi majlis kita dengan keberkahan-keberkahan beliau. Wabil khusus yang sangat Anda Yai Haji Mehmet Iskandar matallah bituli hayati syarifah, begitu juga khalifahnya Ustadz Ramdan Syukrillah matallah bituli hayati syarifah, ada Ustadz Ramli, ada Ustadz siapa lagi, mudah-mudahan sehat, nggak kelihatan sehat walafiat. Guru-guru kita doakan mudah-mudahan panjang umur, berkah sisa umurnya, amin ya rabbal alamin. Juga semua para hujjaj yang hadir, orang tua saya semuanya, ada hadir juga Pak Abdul Rahman, Pak Haji, semua sehat walafiat, Pak Cecep, Bang Rizal, semua nih yang hadir, yang ganteng-ganteng bapak-bapaknya dan ibu-ibunya yang cantik-cantik, yang solehah ya rabbal. Dan semua yang hadir malam hari ini lillah, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mencatat sejarah dalam sisa umur kita dengan di majelis ilmu, memakmurkan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita dengar dari majlis ilmu kita dapat mengamalkannya. Tidak ada yang disia-siakan dari duduknya kita di majlis. Siapapun yang duduk di majlis ini tidak akan disia-siakan oleh Allah kecuali yang ngobrol, kecuali yang Karena apa? Karena kata Nabi, al-kalamu fil masjid yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ngobrol di masjid itu bisa memakan kebaikan-kebaikan seperti api melalap kayu bakar. Begitu cepat habisnya itu kebaikan-kebaikan kita. Bangun malam kita, sholat jamaah kita, sedekah kita, tilawatul Quran kita, ngaji kita, ngelayanin suami, cari nafkah, capek lelah kita kumpulin, masuk ke masjid ngobrol, habis seperti kayak orang bakar kayu. Sayang, ini yang bicara siapa? Nabi Muhammad. Jadi ini yang dikhawatirkan, ini yang ditakutkan, di mana ini memahami tentang Baitullah, rumahnya Allah. Kita bertamu ke rumah orang, saya datang ke rumahnya Ustadz Ramdan. Begitu masuk saya berisik di rumahnya. Yang punya rumah duduk di depannya, didiemin, dicuekin. Kita asik aja bercanda, ngakak, ngikik, ngomong sana, ngomong sini. Itu kira-kira yang punya rumah sebel apa sengit? Tahu sengit? Hah? Oh. Itu manusia, Pak. Kita masuk ke rumahnya orang, gak main buka pintu, main duduk ke dapur buka kulkas tuh.
Kira-kira yang punya rumah demen apa singit? Halo. Pertanyaannya. Wah, sebelnya aja sampai teriak tuh. Sebel, bener. Apalagi Baitullah. Tahu kan Baitullah? Baitun itu rumah, mudhaf, Allahu, Allah. Ini rumahnya Allah. Rumahnya Allah lebih mulia daripada rumah kita. Lebih harus kita hargai, lebih harus kita akan di rumah kita. Ini alhamdulillah nih, terima kasih Ustaz Ramdan. Nggak tahu siapa yang nyumbang nih. Keterangan no pojok sana lampu no. Oh, lampu pojok no. Terang Asa masjid sama rumah terangan rumah kita. Alhamdulillah. Kan sudah diceritakan. Nenek-nenek udah tua. Nah ada nenek-nenek masih muda, ada. Saya aja udah jadi kakek-kakek nih. Ya, ponakan udah punya anak, cucu ponakan. Ya, ada nenek-nenek sudah giginya tinggal belum tentu. Nyambung aja dah. Ada nenek-nenek sudah tua, kerjaannya apa itu nenek-nenek? Nenek-nenek menghabiskan sisa umur tuanya ngurus masjid. Masjidnya Rasulullah SAW. Jadi itu nenek-nenek seneng banget merhatiin masjid. Pokoknya dia istiqomah. Sebelum Nabi Muhammad masuk ke masjid, itu masjid tapi dibikin sama nenek-nenek. Oh, nih kalau mau ditiru nih, mak-mak yang gak punya kerjaan di rumah nih, pagi-pagi jangan Ustaz Ramdan mulu CS yang ngabisin pahala masjid. Enggak, dia lagi yang nyapu, dia lagi yang benerin, dia lagi yang bersihin, dia lagi yang mikirin gitu. Ya, kita nih bersama-sama nih, mak-mak yang udah gak punya kerjaan, kalau di rumah ya datang ke masjid, bersihin masjid, rapiin, dilapin kacanya, besok pagi bersihin lagi masjid, sapuin halamannya, besok lagi ini bersihin, begitu siapapun. Suatu hari saat Nabi Muhammad datang masuk ke rumah itu, ke masjid, dilihat masjid gelap, masih kotor. Nabi diem. Hari kedua dilihat masih gelap, masjid kotor. Biasanya Nabi Muhammad datang masjid udah rapi, udah terang. Itu 2 hari begitu. 3 hari Nabi Muhammad datang masjid masih gelap, kelihatan masih kotor. Berbicaralah Nabi, wahai sahabat, kenapa ini masjid 3 hari saya datang masih gelap, masih kotor? Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya masjid ini setiap pagi sebelum engkau datang selalu dibersihkan oleh seorang nenek. Namun nenek itu sudah wafat ya Rasulullah. Sudah wafat ya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Dullani ala qabriha, kata Nabi, tunjukkan aku ke kubur nenek itu. Lalu ditunjukkan ke kubur nenek itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai sahabatku, saksikan nenek ini berada di dalam surganya Allah. Amin doang. Iya gak? Coba nih. Memperhatikan rumahnya Allah di saat orang-orang mencuekannya, di saat orang-orang tidak mengagungkannya, kita hadir dalam hati Baitullah, ta'zim, mengagungkan Baitullah, ya, bersihin. Kalau tiap hari dibersihin, dirapihin, insya Allah yang berkah. Allah, ini aja udah kelihatan nih, alhamdulillah.
Ya, makmur. Kenapa? Penduduknya cinta masjid. Di mana di kampung-kampung lihat orang gak senang di masjid. Kita kampung desa apa? Curug. Lupa saya deh. Curug RT berapa? RT 4. Warganya senang masjid semuanya. Allah. Amin. Allah. Ini makmur, ini masjid. Nanti di hari kiamat ada satu panggilan khusus buat orang-orang yang senang memakmurkan, menghidupkan, duduk di masjid. Ini panggilannya khusus, Allah memanggil. Dalam riwayat Imam Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Rabbu azza wa jalla yaumal qiyamah saya'lamu ahlul jam'i man ahlul qaram. Faqila wa man ahlul qaram ya Rasulullah? Qala majalisul dzikri fil masjid. Nah, Subhanahu wa ta'ala katakan akan saling mengetahui hari kiamat itu ahlul jam'i, sekumpulan orang tentang siapa itu ahlul qaram. Jadi orang-orang yang nanti namanya ahlul qaram. Ahlul qaram. Kata sahabat, manhum ahlul qaram? Siapa itu ahlul qaram ya Rasulullah? Orang-orang yang senang berzikir, memakmurkan rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak akan rugi orang yang hadir di masjid. Bahkan ada sebuah hadis dalam kitab Nawawi, Arba'in An-Nawawi, sebutkan termasuk orang-orang yang nanti akan mendapatkan payung, naungan dari naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Payung di hari kiamat kecuali payung yang diberikan Allah. Siapa mereka? Warajulun qalbuhu muta'alliqun fil masajid. Orang-orang yang kesehariannya hatinya selalu terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa tahun kita hidup di dunia sekarang? Ada yang 45 tahun, ada yang 40 tahun. Sudah pernah merasakan bagaimana terik panasnya matahari di jalan? Oh, sudah setiap hari. Bahkan belakangan hari ini panasnya luar biasa. Ya, ini di dunia. Di dunia kita masih bisa minum es dawet. Di dunia kita kepanasan masih bisa numpang berteduh. Tapi terbayangkah kita nanti di hari kiamat? Jangan tenang-tenang aja. Di belakang kita ada hari kiamat, ada alam kubur, ada padang mahsyar, ada hari perhitungan, ada hari di mana seseorang harus melewati jembatan Sirat. Ada yang namanya Yaumul Faza', hari yang sangat menakutkan. Itu akan kita alami satu persatu. Jangan pernah lalai, jangan pernah lupa hari itu ada. Nah, orang yang akan dinaungi Allah nanti, dipayungi adem, tenang di hari kiamat adalah diantaranya 7 golongan. Yang satu, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, senang sama masjid, mengagungkan masjid, memuliakan masjid. Ini yang sudah sirna, pudar. Kenapa? Karena keawaman kita,
Karena kita kurang paham masjid itu apa, masjid itu punya siapa, masjid itu untuk apa. Kita kurang paham. Terkadang paham pun kurang mengamalkan. Bagaimana kita masuk ke dalam masjid? Nabi sudah ajarkan masuk dengan kaki kanan, lalu berdoa, tidak boleh duduk sebelum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, setelah duduk pun harus yang sopan. Kenapa? Karena yang punya rumah Allah, ini yang punya rumah Allah, yang punya ini Allah. Ibu, ini Allah melihat kita semuanya, Allah menyaksikan kita semuanya. Allah senang banget sama kita nih malam hari ini nih, selama hati kita benar dan masuk ke rumah Allah dengan etika. Halo? Ya, kalau kita ini dalam sisa umur kita mau beramal yang rasanya Allah, model-model kayak orang-orang kayak gini susah banget nih diajak. Enggak diajak jamulel kayaknya susah banget di 1000 rakaat. Mau nggak? Ini pengarang kitab yang kita baca ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Ustadz Habib Abdullah Al-Haddad ini, Ratibul Haddad, itu beliau setiap kali habis belajar sholat sunnah 100 sampai 200 rakaat. Yang ngarang nih kitab nih, yang kita pelajari nih wiridnya malam hari ini setiap sebulan sekali nih. Setiap habis ngaji kayak gini nih, ngaji gurunya ya belum dengerin gitu, udah selesai dia pergi keluar dari gurunya, pergi pindah-pindah masjid, sholat 100 sampai 200 rakaat setiap kali habis ngaji. Mau gitu? Nanti kita habis taklim nih sholat 100 rakaat deh, atau setengahnya deh 50 rakaat mau? Allah, ya Allah, Ustadznya aja berat. Ustadznya aja berat. Saya sudah ngajar sholat 100 rakaat. Aduh ngos-ngosan, ya ngos-ngosan. Ya. Tuh mereka, bagaimana bayangkan orang-orang dulu, ulama-ulama kita untuk meraih surganya Allah, mereka mujahadah, mereka berjuang. Nggak santai, bahkan mereka mempunyai simbol bahwa ini dunia adalah darul amal, tempat saya capek lelah istirahat di kuburan. Itu orang dulu, Pak. Kalau orang-orang kita kan kagak, nyantai banget kalau masalah ibadah. Tapi kalau masalah pembagian sembako, nolet. Apa tuh? Nggak mau telat. Wah, biar kata jabanin tuh dari pagi sampai jam 5 sore. Oh, kemana aja? Nah, dikejar. Nah, makanya Bu, mau jadi orang pilihan Allah nggak? Dari hati, jangan mau nyerong. Nah, mau jadi pilihan Allah nggak, Pak? Pilihan Allah, menjadi orang pilihan Allah. Rasulullah sabdakan, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu memberikan kehidupan dunia kepada siapapun, orang yang dicintai sama orang yang gak dicintai. Tapi Allah hanya memberikan keimanan kepada orang-orang yang dicintai. Maka saat hati ini ada iman, ada keyakinan, ketahuilah bahwa dia adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah orang-orang pilihan Allah.
Jangan pernah khawatir tentang kehidupan dunia. Gak usah khawatir. Jangan diikuti. Batasi di dalam mencari dunia. Fikirkan urusan akhirat. Ini adalah orang-orang pilihan Allah. Sudah langka. Sudah jarang. Kenapa? Karena iman zaman sekarang sudah tipis, Ibu. Orang lebih berhitung percaya dengan logika daripada dengan iman. Dia berpikir bahwa 1 ditambah 1 adalah 2. Menurut hitungannya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Padahal kalau menurut hitungan Allah 1 ditambah 1 bisa menjadi 3, 4, 5, 10, 100, 700. Kenapa begitu? Karena pemilik semua kehidupan di dunia hanya Allah. Iman seperti ini sudah langka, sudah jarang, sehingga orang makin jauh dari Allah, makin gersang hatinya, makin sulit tersentuh nasihat, makin sulit tersentuh ayat Al-Quran, hadis, makin sulit. Kenapa? Hatinya sudah tertutup dengan logika. Kalau saya keluar nggak keluar, kalau saya nggak kerja, kalau saya nggak cari uang, saya nggak dapat rezeki. Itu hanya ke situ. Padahal di hati tahu yang ngasih rizki Allah, yang memberi rizki Allah, pemilik rizki Allah. Dia tahu, faham itu, tapi imannya tipis. Imannya tipis. Sehingga siapapun laki dan perempuan punya pikiran kalau nggak kerja nggak punya duit, kalau nggak keluar nggak dapat duit, kalau nggak usaha nggak ada duit. Pernahkah terbayang ya bahwa kalau Allah tidak memberikan kepada seorang hamba, dia tidak akan diberikan kemudahan untuk mencari nafkah. Kalau Allah bilang enggak. Kalau Allah bilang enggak. Jadi yang menjadikan pertanyaan dan pembahasan dalam kehidupan kita ini iman kita kepada Allah yang mulai surut. Sehingga orang ini kalau urusan akhirat ngegampangin, kalau urusan dunia ngedahuluin. Kenapa? Karena iman yang sudah tipis kepada Allah. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, amalannya jelas. Bagaimana Nabi, sahabat, para sholihin mereka hidup di dalam mengutamakan akhirat dari dunia, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah punya hati kepada Allah, yakin dia nggak akan pernah merasakan hidupnya susah. Bu, rizki itu ada dua. Rizki itu ada dua. Rizki zahir batin. Zahir madi, materi atau materi, itu namanya rizki. Uang, pakaian, rumah, kendaraan, ini dan itu rizki. Diberikan kepada siapa saja. Orang kafir juga dikasih. Ya, orang kafir, orang nggak sholat juga dikasih. Gak usah pakai nyari, dikasih. Buktinya apa? Buktinya burung cicak. Cicak itu tinggalnya di dinding, makanannya nyamuk.
Pernah nggak berpikir ilmu rizki tentang rizki dalam cicak ini tuh? Kebayang nggak cicak di dinding, makanannya nyamuk, baik, dapat lagi. Coba ibu nangkap nyamuk, bisa nggak? Gitu bisa nggak? Ayo, pinteran cicak loh. Bayang ya Allah, bagaimana ya Allah, subhanallah, bagaimana Allah mengatur rezeki makhluknya ya. Ya Allah, cicak aja sebegitu diatur rezekinya sama Allah. Bagaimana kita yang beribadah kepada Allah. Jadi sangat disesalkan, sangat dikhawatirkan kalau iman kita tipis kepada Allah, keyakinan kita kurang, percaya, tahu, faham, yakinnya nggak ada, mantapnya nggak ada. Kenapa? Nah ini karena tipisnya iman. Nah, obatnya apa, Ustadz? Gimana agar iman kita ini mateng, kembali kuat, kembali yakin kepada Allah? Yang pertama adalah hadir di majelis ilmu, belajar ilmu. Dan ilmu itu penting, makanya milih guru juga harus yang penting, harus yang jangan asal. Cari guru yang mengenalkan kita kepada Allah, cari guru yang mendekatkan kita kepada Allah. Jangan cari guru yang politik, ini itu, ngecam sana, ngecam sini. Zaman sekarang ini gimana orang-orang kembali kepada Allah? Suami pun begitu dakwahnya, gimana istri ini balik sama Allah, dia yakin sama Allah. Enak. Istri pun gimana caranya biar suami istiqomah, biar suami ibadah. Subuh dibangunin ke masjid, dipaksain ke masjid. Kalau perlu dituntun ke masjid, cuciin mukanya kamar mandi itu, kayak anak kecil. Enak. Zaman sekarang kembali udah kepada Allah, kembali udah sama Allah. Udah umur kita udah. Saat kita kembali menyerahkan semuanya kepada Allah, Bu, itu Allah atur semuanya rapi kehidupan kita, bukan diri kita sampai ke anak turunan kita nanti diatur, dirapihin sama Allah. Kenapa Imam Al-Haddad ini anak-anaknya semuanya, keturunannya jadi orang semuanya soleh-soleh? Kenapa? Buku tulisannya dalam riwayat Imam Al-Haddad ini, kitabnya banyak sekali, Abah, karangannya banyak. Beliau setiap ngarang kitab cuman sekali nulis, nggak pakai dikoreksi. Imam Nasruddin, Tadhkirul Mustafa, Dzikar, Risalatul Mu'awana, banyak sekali. Beliau tuh sekali nulis, sekali ngarang satu buku, sekali tulis doang, nggak pernah dikoreksi. Kenapa? Karena menunjukkan keikhlasannya dan menunjukkan apa yang ditulis adalah itu yang dilakukan. Itu ulama-ulama dulu. Jadi agar hati ini nggak gersang, nggak jauh Allah gitu. Di mana ada pengajian majelismu, datang walaupun ngantuk, walaupun di luar depan kopi, Ustadznya belum ngopi dia udah ngopi, enggak, walaupun cari kipas angin, senderan, ya nggak apa-apa, datang aja. Bu, karena kalau kita datang di majelis ilmu, kita nggak tahu rahmatnya Allah turun. Kita lagi ngangap, ngaji, ngangap, ngantuk, rahmat Allah turun, bangun dia, langsung dia dapat hidayah. Astagfirullah.
pulang jadi orang benar, diampunkan dosanya, ditambah hatinya jadi mantap. Ini yang kita cari. Mudah-mudahan paham omongan saya ya. Kalau nggak paham nggak apa-apa lah. Yang penting ngaji. Ya. Jadi yang pertama, obat agar hati kita ini jangan mati, senang hadir majelis ilmu, bener. Jangan ngaji ngomongin orang. Ustadzahnya gitu banget, ustadzahnya lagi yang diomongin. Udah ngaji, ustadzahnya lagi dijelek-jelekin, ustadznya lagi dia ngomongin. Ngaji udah, ya Allah saya datang menuntut ilmu mencari ridhamu ya Allah. Bismillah, duduk. Yang kedua, cari teman yang soleh, yang soleha. Kalau cari teman itu yang selalu mengajak kebaikan, menasehati kalau kita salah. Begitu sahabat-sahabat Sayyidina Umar bin Khattab itu setiap ketemu sahabat yang lain, apa yang dikatakan? Yang ditanyakan, wahai temanku, wahai sahabatku, ketemu Sayyidina Abu Bakar, ketemu siapapun, adakah engkau mendengar tentang keburukanku dari orang lain? Katakanlah agar aku bisa memperbaiki diriku. Sayyidina Umar. Salman Al-Farisi juga begitu. Adakah engkau pernah mendengar keburukanku, aibku? Yang engkau dengar, ceritakan kepadaku. Itu orang-orang dulu, Pak. Dia cari teman yang bisa nasehatin dirinya. Karena terkadang kita ini ngerasa selalu bener, selalu paling oke, selalu maunya didengar gitu kan. Nah, itu yang bikin hati keras. Datang seperti sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Selalu minta, nasihati aku ya Rasulullah. Gitu. Kalian kalau datang ke rumah guru-guru, kiai-kiai, orang-orang sepuh, ya habaib-habaib gitu datang, abang tolong nasihatin saya, tolong nasihati saya biar saya bisa amalkan nasihatnya. Itu yang bikin hati lembut. Jangan jadi orang kalau ada yang mengkritik, dia nggak mau, emosi, disamperin tuh orang tuh. Ada yang begitu ibu-ibu? Mana orangnya? Oh nggak datang. Oh iya nggak datang. Jangan. Yang kedua, ya cari teman yang baik. Yang ketiga, belajar dari orang yang membencimu. Kalau mau hati kita lembut, ya selalu belajar mengambil hikmah dari omongan-omongan orang yang nggak seneng sama kita. Bu, Pak, hoi, Pak, ngantuk lagi nih. Memang ini lagi dongeng apa nih? Minum. Bu, minum bu. Ayo minum, bismillah. Ustadz ngajinya nggak pakai kitab. Oi. Saya sebelum ngaji baca dulu. Udah dibaca dulu kitab-kitabnya. Jadi bukan saya ngajar nih nggak pakai kitab. Nanti kalau saya bacain bahasa Arabnya bingung lagi. Udah bingung lagi bahasa Arabnya itu. Saya udah belajar dulu bu, saya bawa ini bawa 1, 2, 3, 4. Ini yang ke bawah, yang nggak ke bawah 2 koper. Masa saya bawa semua ngajar? Nah, kan saya baca dulu mau ngajar. Ya Ustadz mah ceramah bukan pengajian, nggak pakai kitab. Astagfirullah. Emang Ustadz disalahin mulu. Yang benar dia aja deh tuh. Ya, jadi yang saya sampaikan ada gitu. Kalau mau tahu Ustadz mana kitabnya? Sini, saya colokin tuh ntar tuh. Ada pak kitabnya. Ya nih. Baca tuh. Judulnya aja dia bingung. Apaan tuh? Baru judulnya aja dia bingung tuh.
Siapa yang ngarang? Gitu. Ini gambar. Kalau gambar aja tahu. Allah. Jadi saya ngomong ini ada sumbernya, Ibu ya. Bukan saya cuman ceramah. Cuman saya ringkes aja gitu loh. Nah, kalau saya ngajar baca kitab Arab semua, ya Allah, ini khutbah Jumat. Ya, ini kan pengajian, ya Allah. Tuh, jadi yang mana tadi? Jadi yang ketiga, biar hati kita ini gersang, ajar kataan orang membencimu. Misalnya ada orang nyampein omong ke kita, pok, lu katanya judes banget jadi orang. Kata siapa? Noh, Ibu Marfu. Ada Ibu Marfu. Ibu Marfu tuh ibunya di atas mulu. Ya, Ibu Marfu. Terus gimana? Dia astagfirullah. Gitu. Jangan ditimpa, jangan dibales. Kenapa? Karena saat seseorang ditampakkan aib dan kekurangannya, saat itu Allah sedang membenahi dirimu. Ulang yang saya ngomong tadi apa? Saat seseorang, saat sampai kepadamu apa tadi? Saat sampai kepadamu tentang kekuranganmu dari orang lain, ketahuilah saat itu Allah sedang membenahi dirimu. Karena Allah itu, orang itu nggak mungkin tiba-tiba ngomong jelek-jelekin kita, kecuali Allah yang menggerakkan hati dan mulutnya. Perkara orang itu punya dosa, urusan dia sama Allah. Tapi urusan kita berarti Allah sedang menunjukkan kekurangan saya, dan berarti Allah sedang membenahi saya. Nah, belajarlah dari omongan orang yang gak senang sama kita. Untuk apa? Untuk membenahi diri kita, sehingga hati kita lembut. Ada berapa tadi tuh? Ketiga tuh. Itu yang repot. Yang ada kan kalau kita dijelek-jelekin orang gimana? Disalamin giliran dia salam dilengkapin. Astaga, gara-gara apa? Gara-gara katanya. Suka begitu nggak? Iya. Udah ngaku aja deh. Allah ya Rasulullah. Ya, baik. Nah, jadi tiga poin. Yang keempat tadi obatnya apa tadi? Yang pertama, senang hadir di majelis ilmu, belajar. Kalau yang ngerasa kita ini hatinya saat ini jauh dari Allah, kayak gersang, kayak gimana ya, nggak ada Allah dalam hati kita, senengin. Harus di sini, di mana aja. Nih besok nih pengajian Nurul nih. Besok saya absen nih. Biar kerak-kerak dosa kita ini dibersihkan dengan sholat tasbih. Allah, ini cuman mama aja nih. Bapak belum ada ide saya. Ya, pengen juga bawa bapak sholat tasbih. Kalau ibu pikir pelan, diajak doa, ngeresep. Bawa bapak diajak doa, pada ketawa. Oh, udah ngerak gitu. Nih bu besok hadir majelis tasbih. Insya Allah. Yang udah hadir ajak. Nanti kalau Ustaz Nurul Aman,
Bapak nanti tanggal 15 jam 8 udah belum baca kitab nih. AKB ini udah baca kitab ya. Jadi apa? Belum, udah alhamdulillah aja deh. Baik. Baik deh, kita baca, ambil manfaat sedikit ya. Kemarin sudah kita jelaskan apa belum tentang ayat kursi? Apaan tuh ayat kursi kemarin? Udah aja ente. Iya. Apa itu? Oh, ayat kursi. Udah diamalin belum ayat kursi kemarin tuh? Insyaallah. Mau dagang habis sholat. Jadi habis sholat 5 waktu Bu, habis sholat 5 waktu jangan tinggalkan ayat kursi Pak ya. Kenapa? Karena kalau orang melazimkan ayat kursi habis sholat fardu, tidak ada antara dirinya dengan surga kecuali Allah masuk ayat kursi. Apal enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhuhu lahu ma fis samawati man dzalladzi yashfa'u 'indahu ya'lamu ma baina aydihim baca walaupun sholatnya sendirian di rumah ya Bu ya. Ini amalan yang kita sudah hafal dan bisa, kenapa nggak dikerjakan ya kan? Mau matinya masuk surga, coba tolong didaftar siapa yang ingin mati masuk neraka. Coba tolong didaftar Ustaz. Ada? Semua ingin mati masuk surga kan? Gampang, karena kita udah hafal. Kecuali kalau disuruh baca surat Al-Kahfi. Saya juga ngasih tahu. Udah hafal Al-Kahfi Bang Jal? Hafal, kalau Al-Kahfinya doang hafal. Nah Ibu silakan. Yang jadi dalam kitab ratib itu wirid yang pertama bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal nggak? Coba baca 1, 2, 3. Nah, sudah hafal. Sekarang saya kasih tahu nih khasiatnya dan kapan dibacanya. Dikatakan oleh Imam Abi Dzar, hadisnya diriwayatkan di dalam kitab Sunan Turmudi, hadisnya hasan. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburi salatil fajri, barang siapa yang membaca setiap selesai sholat fajar, sholat subuh, wahwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam, dan dia dalam keadaan kakinya belum berubah dari tahiyat dan belum ngomong berbicara apapun. Apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyru marrat, 10 kali. Kutibalahu asyru hasanat, Allah berikan kepadanya 10 kebaikan. Wa muhiyat anhu asyru sayyi'at, dan dihapuskan 10 kejelekan. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan derajatnya dinaikkan menjadi 10 derajat. Wa kana yaumahu dzalika fi hirzi min kulli makruh, hari itu orang yang baca ini wirid dijaga oleh Allah dari sesuatu yang tidak disenangi. Apa aja yang gak disenangi dijaga.
dijaga dari jatuh, tersandung, terfitnah, yang kita gak senengin akan dijaga oleh Allah. Wa hurisa minasyaiton, dan akan dijaga dari setan. Walam yanbaghi lidzanbin an yudrikahu fi dzalikal yawm illa syirka billah, dan dia akan dijaga dari dosa-dosa yang dilakukan di hari itu. Gampang atau mudah? Syaratnya gampang. Jadi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kakinya jangan berubah dulu. Jadi ini perhatikan nih yang sholat imam ataupun yang di masjid. Jadi dalam keadaan posisi masih tahiyat, ya masih iftiras, masih begini, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah. Jangan dirubah kakinya, biarin dulu, jangan langsung sila. Baca dulu istighfar 3 kali, habis itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ngantuk subuh, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. Nah, udah selesai baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku. Subuh ngantuk ya. Nah, itu masjid Nurul Amal. Jamaahnya tuh berapa kali? 10 kali. Lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah selesai. Wa ilaihil masir. Selesai itu udah baru dirubah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Baru Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus sampai selesai doa. Udah, doa juga jangan ditinggal. Kalau imamnya doa, ikut amin. Ikut amin. Jangan imamnya amin ngeledekin sama amin ini. Ini ngeledekin sama amin nih. Aminnya kalau imam doa, aminnya yang saya amin ya Allah, amin ya Allah. Karena kita nggak tahu dengan aminnya orang yang ada sholat berjamaah itu, ya, dengan sebabnya jamaah diterima doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi hikmah kita malam hari ini adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syarah ratib, doa ratib yang pertama. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini siapa yang membaca ini, maka dosanya akan diampun oleh Allah, derajatnya dinaikkan oleh Allah, ya, kesalahannya tadi apalagi dicatat 10 kebaikan oleh Allah, dijaga dari sesuatu yang tidak makruh, yang tidak diinginkan. Dalam riwayat yang lain Ustadz juga termasuk ba'dal maghrib, ada hadis yang lain ba'dal maghrib juga sama. Jadi ibu bapak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu disunnahkan di 2 tempat, ba'da subuh dan ba'da maghrib. Kalau zuhur, asar, apalagi Jumat tidak. Jadi kalau zuhur, asar, isya, udah astagfirullahaladzim li wa li walidayya, misalnya astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allahumma antas salam wa minkas salam, itu udah. Kalau zuhur, asar, isya. Subuh sama maghrib setelah istighfar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali dalam keadaan kaki belum berubah dan belum ngomong. Jadi udah astagfirullah, jangan ngobrol dulu. Gitu, jangan ngobrol. Geseran apa geseran? Sempit banget sudah baru jangan. Ya,
Ini gampang atau tidak? Gampang kan ya? Gampang kan Pak ya? Gampang ya? Udah tahu ilmunya, udah tahu keistimewaannya, insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya robbal alamin. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Kita baca surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita dengar malam hari ini manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, sehatkan badan kita semua. Ya Allah, yang datang dengan masalahnya, ujiannya, kesulitannya, hajatnya, mudah-mudahan diberkahkan, dikabulkan hajatnya, mudahkan umurnya, disehatkan badannya, penyakit, dan gobul hajatnya. Yang punya hutang diselesaikan hutangnya, yang sedang dalam masalah rumah tangganya disakinahkan, mawaddahkan, warahmah, anak-anaknya diberikan anak soleh solehah, yang belum berjodoh didatangkan jodohnya, dan mudah-mudahan yang menjadi jalan ilmu kita malam hari ini, siapapun yang terbang makanannya, semuanya, minumannya, yang memakmurkan semuanya, catat ladang amal oleh Allah, diganti rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lipat ya Allah, tidak ada yang harapkan dari pertemuan ini kecuali Engkau ridho kepada kami semuanya, kami semuanya dalam husnul khatimah, dan Kau golongkan kepada kami semuanya pecinta Nabi yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ridhoi majlis kami semuanya, perkumpulan kami semuanya. Wala haula sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Engkau menatap kami semuanya, Engkau menyaksikan kami semuanya, Engkau melihat kami semuanya. Ya Allah, Engkau dekat dari kami semuanya. Ya Allah, Ya Rahman, tidak ada yang terhijab dari pandangan-Mu. Ya Allah, Ya Allah, kami hadir semua ke majlis ilmu ini dengan semua dosa-dosa kami. Ya Allah, dengan semua kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, dengan semua keburukan-keburukan kami. Ya Allah, maka kami mohon dengan keberkahan majlis ilmu ini. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami, ampunkan semua kesalahan kami. Ya Allah, sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah, ampun. Jangan Kau berpaling dari ya Allah, sayangi kami semua, beri kami semua taufik dan hidayah. Ya Allah, berikan kami selalu petunjuk-petunjuk-Mu ya Allah dalam sisa umur kami. Ya Allah, jadikan umur kami umur yang manfaat untuk akhirat kami. Anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Tambahkan cinta kami kepadamu ya Allah. Tambahkan kerinduan kami kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami hamba-Mu yang dhaif, kami hamba-Mu yang lemah, tidak ada kemampuan, tidak ada daya dan upaya. Ya Allah, semua berjalan dengan takdir-Mu ya Allah, dengan keinginan-Mu ya Allah. Ya Rahman, anugerahkan kepada kami semuanya ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang dapat menambahkan takut kami kepadamu ya Allah, ilmu yang dapat menambahkan cinta kami kepadamu ya Allah, ilmu yang menambahkan kerinduan kami kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kullu atin qarib, setiap yang akan datang pasti dekat. Begitupun kematian, semakin dekat dan semakin dekat ya Allah. Sementara amal-amal kami ya Allah masih belum banyak ya Allah. Kami mohon sekecil apapun amal yang kami lakukan ya Allah, jadikan dan catat sebagai amal untuk bekal akhirat kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami yang pernah membesarkan kami, melahirkan kami, mengenalkan kami kepadamu ya Allah. Tanpa kedua orang tua kami, kami tidak mengenal Engkau ya Allah. Jika saat ini orang tua kami telah berada di alam kubur, ampunkan dosa orang tua kami, luaskan kubur orang tua kami,
lepaskan belenggu neraka dari orang tua kami ya Allah. Sekecil apapun amal yang kami lakukan, alirkan pahalanya untuk orang tua kami ya Allah. Meski saat ini telah memutih rambut kami, melemah tubuh kami, hakikatnya kami seorang anak yang terlahir dari rahim seorang ibu dan seorang ayah ya Allah. Jika dalam hidup mereka belum sempat kami berbakti kepada ayah dan ibu kami ya Allah, maka jadikan amal-amal kebaikan kami di alam dunia ya Rabb pahalanya untuk mereka semuanya ya Rabb. Jika masih hidup dari orang tua kami ya Allah, mudahkan kami untuk berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Karena surgamu ada pada orang tua kami, ridhamu ada pada ridha orang tua kami, murkamu ada pada murka orang tua kami. Berikan kami keikhlasan, istiqomah untuk menatap wajah orang tua kami ya Allah. Mudahkan kami berbakti kepada orang tua kami, sehatkan badan orang tua kami, panjangkan umur orang tua kami, mudahkan selalu untuk beribadah di akhir hayat orang tua kami, hingga saat wafat orang tua kami Engkau wafatkan orang tua kami dalam keadaan la ilaha illallah husnul khatimah ya Allah. Kami hadirkan wajah anak-anak kami di majlis yang mulia ini ya Allah. Berikan taufik dan hidayah kepada anak-anak kami ya Allah. Berikan mereka taufik dan hidayah pada mereka yang menjaga mereka semuanya ya Allah. Pelihara mereka semuanya, bahagiakan mereka dunia dan akhirat ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak-anak yang soleh, yang solehah, yang taat kepadamu ya Allah. Jangan kau jadikan anak-anak kami fitnah untuk kami ya Allah, sehingga mereka menjerumuskan kami dalam neraka-Mu ya Allah, karena kealpaan kami, karena keawaman kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, mereka adalah amanah-amanah-Mu ya Rabb. Suatu hari nanti Engkau akan tanya tentang amanah-amanah itu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, maafkan kami jika kami kurang mendidik anak-anak kami. Beri taufik dan hidayah kepada anak-anak kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ridhoi perjumpaan kami, ridhoi perkumpulan kami. Jika ini adalah akhir daripada perjumpaan kami ya Allah, dan perjumpaan ini perjumpaan yang Engkau ridhoi, perjumpaan yang akan terus berkelangsungan sampai surga kami bersama di dunia, bersama dalam surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, setiap kami akan Kau panggil dengan kematian, setiap kami akan Kau panggil dengan kematian. Maka kami mohon ya Allah, jika saat itu nanti tiba, wafatkan kami semuanya dalam husnul khatimah, wafatkan kami semua dalam husnul khatimah, wafatkan kami semuanya dalam husnul khatimah. Selamatkan kami semuanya dari siksa kuburmu ya Allah. Selamatkan kami semua dari panasnya alam kuburmu ya Allah. Selamatkan kami semua dari gelapnya alam kuburmu ya Allah. Mudahkan kami semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir ya Allah. Ya Allah, jadikan semua amal kebaikan kami ya Rabb, kawan kami, teman kami di alam kubur kelak ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami semuanya, anak keturunan kami semuanya api neraka-Mu ya Allah. Ini yang kami mohon dari perjumpaan kami di majlis yang mulia ini ya Allah. Engkau maha mengijabah setiap doa kami ya Rabb. Ud'uni astajib lakum, da'auna kama amartana, fastajib lana kama wa'adtana, innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina qarib, hajatan nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi. Allahumma ya muyassir kula asir wa taysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtasil al bayan wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma arzuqna husnal khatimah wal yaqin wa thabat wal istiqamah, warzuqna ziyarata Makkah wal Madinah, warzuqna ziyarata habibina al-Mustafa kulla sana, warzuqna dhurriyyah salihah thayyibah nafi'ah, warzuqna rizqan halalan wasi'an min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah, semoga Allah panjangkan umur kita semuanya, sehatkan badan semuanya, dan mohon doa insyaallah hari Senin besok saya mendampingi jamaah akan melaksanakan umroh. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan lancar perjalanannya sampai kembali ke tanah air mendapat umroh yang mabrurah. Dan mohon maaf jika pada acara maulid nanti ayahandanya tidak bisa hadir di masjid acara maulid karena mungkin masih berada di tanah suci ya. Dan insyaallah mudah-mudahan ini semua yang hadir diberikan rezeki yang omber, rezeki yang luas yang banyak, bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa bersujud di Baitullah, bisa melaksanakan haji maupun umrah. Ya Allah, mudah-mudahan berkahnya majlis yang kangen sama Ka'bah, kangen sama Rasulullah, insyaallah berkahnya malam hari ini akan diberangkatkan haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم على سيدنا محمد شفيع البشرى صلاة تبشرنا بها شيخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا إلى يوم Pondok Pesantren Manbaul Khairat 2. Pondok Pesantren Manbaul Khairat 2 adalah salah satu pesantren yang ada di Jalan Berlian 2, Kampung Curug RT 02 RW 05, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Pesantren yang berdiri di atas lahan seluas kurang dari 4.000 meter persegi ini hadir di tengah-tengah umat dengan visi misi mencetak generasi umat Muhammadiyah agar selalu berakhlakul karimah, menjunjung tinggi akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti jejak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pondok pesantren yang dipimpin di bawah bimbingan Kiai Al-Haji Al-Ustadz Wahidin Masduki LC, yang mana beliau alumni daripada Universitas Al-Ahqaf Hadramut Yaman, sekaligus alumni dari Pondok Pesantren Darul Lughah wad Da'wah, menghadirkan pendidikan yang bermodalkan Alkitab wa Sunnah, bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta mengikuti thariqah para habaib dan ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk anak-anak kita untuk mengkaji ilmu agama, begitu pula memberikan kemudahan untuk pembangunan pondok pesantren ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas untuk umat Muhammadiyah seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin.